Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Nantur. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang lalat buah khususnya pada tanaman cabai rawit. Jadi bagaimana cara mengatasi lalat buah ini dan sekaligus pencegahannya ya. Jadi bukan cuma mengatasi, namun kita bahas juga bagaimana mencegah supaya lalat buah ini bisa terkendali. Karena serangan lalat buah itu bisa mengakibatkan gagal panen. Tentunya teman-teman yang sering menanam cabai rawit pasti tahu ya kendala-kendala seperti serangan lalat buah ini bisa mengakibatkan gagal panen ataupun produktivitasnya akan menurun drastis. Oke, untuk poin yang pertama yang perlu kita ketahui tentang lalat buah yaitu lalat buah adalah termasuk serangga ya, termasuk serangga yang dikategorikan sebagai hama tanaman. Jadi lalat buah itu serangga yang dikategorikan termasuk hama tanaman. Terus yang kedua, lalat buah ini dapat berkembang biak di buah muda, terus buah terlalu matang dan buah busuk. Jadi berkembang biaknya itu di buah-buahan seperti buah cabai, buah tomat, buah jeruk, nah, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, lalat buah betina, ini yang betina ya, atau indukan, lalat buah betina dapat, berkembang biak atau bertelur itu sebanyak 500 ya, 500 anakan dalam, sekali bertelur. Jadi dalam sekali bertelur dapat, eee, jumlahnya sekitar 500-an. Makanya kalau misalnya dikali 10 dikali 10 saja itu sudah 5 ribuan ya. Jadi dikali 10 saja 5 ribuan. 10 betina dapat menghasilkan 5.000 anakan. Makanya serangannya itu akan sangat banyak sekali ya di lahan. Maka itulah kenapa kita harus mengetahui hal-hal yang seperti ini. Lanjut, lalat buah bisa per hektarnya itu biasanya paling sedikit sekitar 4.000 ini, menurut penelitian ya, teman-teman, 4.790 per hektarnya. Jadi, per hektarnya biasanya paling sedikit sekitar 4.790 atau sekitar 5 ribuan itu per hektarnya, ini paling sedikit. Kalau sekarang sepertinya lebih ya, teman-teman, kalau kita lihat di lahan, sepertinya per hektarnya itu lebih dari jumlah ini. Terus, seperti yang saya singgung di atas bahwasanya lalat buah itu suka bertelur pada buah yang muda atau menyerang buah muda, ataupun buah yang matang dan buah busuk. Namun, identiknya itu menyerangnya itu di buah muda. Sehingga untuk cabai rawit sendiri ketika terserang lalat buah atau ada sengatan di pada buahnya, itu biasanya mengalami kerontokan dan, kita tidak bisa memanennya. Nah, itu poin pertama tentang apa itu lalat buah. Oke, lanjut, teman-teman semuanya, kita ke poin kedua yaitu ciri-ciri serangan. Lalat buah tersebut, lalat buah ini memiliki ciri-ciri serangan, selalu memiliki ciri-ciri serangan, yaitu, serangannya itu pada permukaan buah. Misalnya ini, buah cabai rawit, misalnya ini buah cabai rawit seperti ini, itu pasti ada ciri-ciri serangannya. Jadi ada bekas sengatan atau lubang kecil, kurang lebih sekecil jarum ya. Biasanya kalau buah muda itu warna hijau, titiknya itu akan kehitaman. Jadi, serangannya itu sangat mudah kita kenali. Lalu setelah, serangannya ada titik serangan itu biasanya buahnya akan rontok. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa lalat buah itu sangat merugikan karena kita bisa gagal panen. Sebelum cabai rawit memerah, ada serangan yang mengakibatkan, buahnya itu menjadi rontok. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, kita ke poin ketiga yaitu pencegahan. Jadi sebelum kita tahu bagaimana cara mengobatinya, kita ke pencegahan terlebih dahulu supaya ini bisa mengantisipasi serangan lalat buah yang bisa meningkat di lahan kita. Oke, untuk pencegahan yang pertama yaitu tanam, pertama tanam, tanam tanaman mohon maaf,
yang tidak disukai oleh lalat buah. Yang tidak disukai oleh lalat buah. Jadi ini sangat, efektif atau cara lama. Jadi nenek moyang kita atau kakek kakek nenek kita itu biasanya bertani dengan cara seperti ini. Ini dahulu ya, makanya kalau dulu petani-petani itu di pinggiran lahan itu selalu ada tanaman-tanaman seperti serai yang baunya menyengat, yang tidak disukai oleh lalat buah. Nah, kita bisa mempraktekannya, untuk jenis-jenis tanamannya silahkan, sobat cari sendiri ya, di Google banyak tanaman-tanaman yang tidak disukai oleh lalat buah dengan ciri-ciri biasanya memiliki, bau menyengat. Lanjut yang kedua. Untuk yang kedua, yaitu pengasapan ya. Jadi biasanya ini juga sering dilakukan oleh, nenek moyang kita, pengasapan. Biasanya di lahan itu akan, eee, dilakukan pengasapan atau membakar seperti ranting-ranting kayu atau, bekas-bekas dari dedaunan kering, batang-batang kering pasca panen. Nah, itu biasanya, melakukan pengasapan. Ini salah satu untuk mengusir lalat buah, karena faktanya lalat buah itu tidak suka dengan, asap ya. Jadi ini cukup efektif untuk, mengendalikan serangan lalat buah. Lanjut yang, ini yang kedua, lanjut yang ketiga. Untuk yang ketiga ini, kita bisa memasang perangkap perangkap lalat buah, mohon maaf ini salah, perangkap. Untuk lalat buah ini bisa kita pasang perangkap, eee, banyak ya jenis perangkapnya, namun yang paling efektif menurut saya itu memakai, Petrogenol. Jadi Petrogenol itu, kita siapkan botol botol bekas lalu, kita kasih kapas di dalamnya yang digantung terus ditetesi dengan, obat Petrogenol ini. Nah, di lubang-lubang aquanya itu, kita kasih lubang-lubang kecil ya untuk supaya baunya itu menyebar ke lahan sehingga lalat buah tertarik untuk masuk ke perangkap tersebut. Nah, itu salah satu cara yang, efektif. Lanjut ya ke poin nomor 4. Oke, untuk poin yang nomor 4, kita harus melakukan spray insektisida rutin minimal seminggu sekali. Jenis insektisidanya bisa kita memakai yang, kontak lambung untuk pencegahan seperti, Sumo, seperti Santoat, dan jenis-jenis insektisida yang memiliki bau menyengat, contohnya seperti Kurakron dan Avidor juga termasuk yang efektif. Jadi kita harus spray insektisida, minimal, 7 hari sekali. Nah, jadi minimal 7 hari sekali ya teman-teman untuk melakukan pencegahan ini. Oke, lanjut, kita ke bagaimana cara menanganinya atau ketika lalat buah sudah menyerang di lahan kita. Untuk menangani lalat buah ini, ada 4 cara ya yang sudah, saya rangkum di sini supaya video ini tidak terlalu panjang. Jadi, cara yang pertama yaitu, kita harus membakar buah yang terserang. Jadi kita harus membakar buah yang terserang. Jadi membakar buah yang sudah terserang. Kenapa harus dibakar? Untuk, mengurangi populasi lalat buah di berikutnya. Ini cukup efektif ya teman-teman dan ini jarang sekali dilakukan oleh petani karena malas atau entah apa ya. Jadi biasanya malas untuk, mengendalikan lalat buah dengan cara mengambil buah-buah yang sudah terserang, lalu dibakar. Banyak juga teman-teman kita yang, cuma memetiknya dan ditaruh di lahan atau di bagian batangnya. Jadi tidak dibersihkan sehingga lalat buah bukan berkurang malah tambah menjadi-jadi karena lalat buah ini, hanya sekitar butuh, 2 minggu, sekitar, 10 harian ya untuk dari sengatan dari telur tersebut menjadi lalat buah itu cuman butuh waktu yang sangat singkat. Makanya kita perlu
mengumpulkannya, buah-buah yang sudah terserang lalu kita bakar. Itu cara pertama. Sedangkan, untuk cara yang kedua yaitu kita spray insek. Jadi kita spray insek. Nah, untuk insektisidanya yang bisa teman-teman pakai seperti yang saya sebutkan di atas. Yang pertama yaitu Sumo. Ini yang bisa dipakai Sumo, terus, Santoat, terus Avidor. Avidor, yang terakhir itu, bisa pakai Curacoron ya teman-teman. Curacoron. Di insektisidanya itu bisa, pilih salah satu insektisida ini. Jadi semisal, teman-teman ingin memakai Sumo, silahkan di-mix dengan, Avidor. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Terus ketika memakai Santoat di-mix juga dengan Avidor atau di-rolling. Untuk penanganannya, untuk intervalnya bisa memakai, eee, minimal ya, ini minimal 7 hari sekali. Jadi 7 hari, 1 kali untuk, eee, menangani lalat buah tersebut. Oke, lanjut teman-teman ke cara yang keempat. Kalau tadi kita sudah spray insektisida, cara yang keempat ini adalah perangkap. Jadi untuk perangkap ini, perangkap lalat buah, ini menurut saya poinnya sangat penting ya teman-teman untuk mengurangi populasi lalat buah. Lalu perangkap ini dipasangnya kapan? Kalau bisa sesegera mungkin. Jadi kalau misalnya sudah ada serangan lalat buah, itu usahakan sudah dipasang perangkap ini. Bahannya bisa memakai petrogenol, petrogenol, terus botol dan kapas. Nah, untuk cara pembuatannya silahkan teman-teman, simak atau, nonton di video-video di YouTube ya. Banyak kok yang sudah membuat cara-cara seperti ini, entah YouTube, entah Facebook, silahkan, teman-teman lihat sendiri, itu sangat mudah sekali. Jadi untuk pemasangannya ini bisa diusahakan sesegera mungkin, supaya kita dapat menjebak atau mengurangi populasi lalat buah terutama, betinanya ya, indukannya. Jadi itulah yang poin keempat bagaimana untuk mengatasi lalat buah. Lanjut kita ke poin kelima ya ataupun poin yang mohon maaf ini poin ketiga ya teman-teman. Mohon maaf salah. Jadi lanjut kita ke poin keempat. Ini saya hapus dulu. Poin keempat ini adalah poin terakhir dan yang sangat penting menurut saya. Oke, yang teman-teman, jadi poin keempat ini yaitu membasmi telur dan larva. Kenapa harus dibasmi telur dan larvanya? Untuk mengurangi populasi lalat buah di yang akan datang. Jadi jumlah lalat buah itu bisa kita kurangi dengan melakukan pembasmian pada telur dan larva seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ketika buah itu terserang, kenapa harus dibakar? Nah, ini bukan dibakar lagi, tapi kita spray. Kita melakukan spray, spray insek. Jadi kita melakukan spray insek, untuk mengurangi telur dan larvanya ini. Jadi sasarannya adalah telur dan larva. Jenis insektisida yang bersasaran untuk membasmi telur dan larva. Kalau tadi insektisidanya kita fokuskan kepada pembasmian lalat buah di poin ketiga tadi. Nah, di poin keempat ini, inseknya kita, fokuskan untuk telur dan larva. Nah, untuk insektisidanya dalam pembasmian telur dan larva ini yaitu, eee Mitomil, bahan aktifnya ya, Mitomil. Ini cukup efektif untuk membasmi telur dan larva dan selain Mitomil kita bisa memakai juga, Imidacloripid atau Imidacloripid. Nah, untuk merek dagangnya yang bisa kita pakai, Mitomil ini bisa Danke atau Metindo.
saya tulis satu saja ya teman-teman, bisa memakai Dangke, nah, dan, Metindo Metindo. Terus untuk yang imidacloripidnya, yang imidacloripid, kita bisa memakai, Avidor. Silahkan sesuaikan dengan, kondisi teman-teman atau yang ada di toko obat itu apa, intinya bahan aktifnya metomil dan imidacloripid. Terus bagaimana untuk membasmi, lalat buah ini atau penyepraiannya bagaimana? Jadi penyepraiannya itu bukan di daun ataupun di batang, di buah-buahnya ya teman-teman. Kalau cara yang ketiga tadi kita sprei di lahan, sasarannya lalat buah, larva ini kita fokuskan untuk penyepraiannya itu di bagian gulutan atau di bagian tanahnya. Jadi di bagian tanah kita sprei supaya, kemungkinan di situ ada telur lalat buah ataupun larva itu bisa kita kendalikan dengan cara, menyepreikan bahan aktif metomil dan imidacloripid sehingga, telur ataupun larva itu tidak menetas ya, sehingga telur atau larva tidak menetas. Itulah salah satu cara yang paling efektif dalam penanganan lalat buah dengan cara mencegah atau mengurangi populasinya sesedikit mungkin. Makanya, banyak teman-teman yang bingung, mengenai penanganan lalat buah ini. Kenapa lalat buahnya sudah disprei kok nggak mati-mati? Nah, itu biasanya ada hal yang, kita lewatkan, entah itu buahnya, entah itu penanganan telur dan larvanya, itu tidak kita lakukan. Makanya sulit untuk ditangani. Nah, itu saja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada hal yang, ingin ditanyakan atau kata-kata saya kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sebelum saya tutup, saya rangkum kembali ya untuk lalat buah. Untuk, lalat buah ini, yang pertama, apa itu lalat buah? Lalat buah adalah termasuk, serangga tanaman. Terus berkembang biak pada buah muda dan, buah matang dan buah yang busuk. Terus lalat buah betina dapat berkembang biak sebanyak 500 per sekali telur. Terus serangan lalat buah ini biasanya berjumlah sekitar 4.790 per hektarnya. Namun menurut saya ini lebih ya teman-teman. Kalau di zaman sekarang atau di tahun-tahun ini biasanya serangannya itu, lebih banyak daripada ini. Terus lalat buah lebih suka bertelur pada buah yang muda. Makanya ketika cabai kita baru berbuah masih hijau itu biasanya sudah, terserang oleh lalat buah. Lanjut ke poin yang kedua yaitu ciri-ciri serangan. Ciri-ciri serangan terdapat titik, atau bekas sengatan pada permukaan buah, sehingga buah tersebut menjadi busuk dan rontok. Nah, di poin ketiga yaitu pencegahan. Untuk pencegahan ini, kita bisa menanam tanaman yang beraroma menyengat atau yang tidak disukai oleh lalat buah. Dalam pencegahan kita juga bisa, melakukan pengasapan atau, apa ya, membakar, sampah-sampah kering, sesampah daunan atau kayu-kayu ranting-ranting kering di lahan kita supaya, lalat buah itu bisa tidak suka atau tidak betah di lahan kita. Itu salah satu cara yang, cukup efektif meskipun, tergolong tradisional. Yang ketiga yaitu memasang perangkap untuk mengurangi populasi lalat buah, sehingga lalat buahnya bisa terkontrol atau lalat buah betinanya bisa terperangkap dan, bisa kita kendalikan dengan mudah dengan jumlah yang lebih sedikit. Dalam pencegahan kita juga memakai insektisida. Insektisidanya itu bisa kita, memakai Sumo, Kurakron, Santoat, terus, Avidor. Nah, untuk penyepraiannya bisa minimal 7 hari sekali atau 7 hari 2 kali, itu tergantung kondisi. Lanjut ke penanganan atau solusi. Penanganan atau solusi, dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu membakar buah yang sudah terserang, membakar buah yang sudah terserang. Cara yang kedua yaitu sprei insektisida sasaran lalat buah. Jadi inseknya itu, disprei sasaran lalat buah. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk inseknya kita bisa memakai, Avidor, Santoat, Kurakron, dan Sumo. Silahkan di-rolling atau dipakai salah satu. Kalau saran saya jangan sampai tidak memakai Avidor dan, Santuat karena
Santuat itu baunya menyengat, sedangkan Avidor itu salah satu jenis insektisida kontak lambung yang cukup efektif dalam pengendalian lalat buah. Yang ketiga, selain insektisida, cara yang ketiga yaitu memasang perangkap. Untuk perangkapnya kita bisa memakai petrogenol, botol bekas, lalu kapas, dan lalat buah dan ditaruh di lahan kita sehingga lalat buah tersebut dimaksudkan bisa memasuki perangkap tersebut sehingga jumlah populasinya bisa berkurang. Lanjut ke cara yang keempat yaitu membasmi telur atau larva lalat buah. Untuk inseknya, bahan aktifnya yaitu mitomil, dan imidacloripid, dan merek dagangnya bisa memakai Danke atau Avidor. Silahkan disesuaikan ya untuk teman-teman memakai merek dagang yang lain. Cukup sekian teman-teman sobat nandur semuanya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekali lagi silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di-skip-skip supaya tidak apa ya, tidak salah paham atau ada kata-kata dan materi yang terlewatkan. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.